Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Ini adalah garage vlog pertama di bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Kalau kalian lupa garage vlog itu apa? Garage vlog adalah video tentang keseharian kita di garasi dan juga update-update tentang mobil yang ada di garasi. Nah, ngomong-ngomong soal update, banyak banget yang minta update tentang mobil ini, Silvia S15 dan juga Silvia S14 gue. Ya, kedua mobil ini lagi jadi anak rumahan banget, nggak pernah keluar rumah. Dan gue lagi bingung banget soal S14. Kenapa? Karena Ziko bikin 86 karma, gue kena karmanya gara-gara selalu ngatain S15 jadi-jadian dan gue bakal pakai drifting. Itu S15 jadi-jadian. Dan rada mubazir kalau gue bangun mobil ini jadi mobil drifting juga, karena jadi ada dua mobil drifting gue yang nggak akan gue pakai dua-duanya karena ya gimana caranya gitu bisa pakai dua mobil sekaligus. Lagi pula peraturan drifting di Indonesia kita nggak boleh ganti mobil di tengah-tengah pertandingan. Jadi S14 sayang banget kalau gue bangun buat mobil drifting lagi, karena ya mubazir ada dua mobil drifting. Tapi sayang banget juga kalau nggak dipakai nih S14, harus dimanfaatkan untuk sesuatu lah. Kayaknya kemungkinan gue akan ikut ISOM, gue bangun mobil ini dengan spek ISOM yang gue nggak tahu gue ikutin balapan yang mana dan kelas yang mana, masih gue pelajari dulu. Dan pastinya nggak pakai mesin 2JZ karena peraturannya di ISOM itu nggak boleh kita murtad atau ganti mesin yang mereknya beda, jadi harus pakai mesin Nissan juga. Ya, kemungkinan S14 akan gue pakai untuk ISOM. Nah, gimana soal S15? S15 ini rencananya tadinya gue mau gue kerjain itu selama bulan puasa, sekalian ngabuburit. Gue ganti mesinnya. Tapi itu sebelum Garasi Drift merencanakan ini nih, upload tiap hari. Karena upload tiap hari, pastinya gue nggak ada waktu untuk kerjain S15. Jadi S15 ini gue kerjain abis lebaran. Ya, emang udah beberapa, ya ada bagasinya aja nggak ada nih. Lagi di platinum, lagi ya kemarin kan hasil kerja daktel gue ahbal ya, jadi lagi dirapihin. Gue sebenarnya paling gak sabar bawa mobil ini sih, karena terparkir di garasi dan gue setiap hari pasti ngelewatin depan mobil ini. Kangen banget rasanya bawa. Tadinya ini mobil yang sering banget gue bawa, terus gue nggak pernah bawa, sekarang kayak kangen banget gitu. Jadi pasti abis bulan puasa ini akan gue kerjain. Dan mesinnya apa masih rahasia. Kalian tunggu aja abis bulan puasa nanti ya. Dan di Garage Vlog ini kita akan bikin Q&A mengenai seputar Garasi Drift yang pertanyaannya kita ambil dari komen kalian di postingan yang ini. Dan juga komen-komen di video YouTube kita. Nggak akan kita bacain semua sih, sebenarnya kita ambil beberapa yang paling banyak ditanyakan gitu. Nah, kita langsung aja, di dalam aja kita Q&A-nya. Ya, sekarang kita melakukan sesi Q&A atau kata ajudan pribadi Kui dan A. Kui dan A. Ini Q&A pertama kita di Garasi Drift dan kita dapat 2.500 pertanyaan di comment section di Instagram Garasi Drift. Kita nggak akan bacain semuanya sih, tapi kita bacain yang top komen aja. Top komen sama paling pertanyaan-pertanyaan yang penting lah untuk dijawab. Dan pertanyaan yang pertama adalah dari @aninameword_. Pertanyaan sejuta orang. Bokap lu itu yang punya BSI ya? Enggak juga sih ya. Enggak, karena semua sih itu milik Tuhan. Pertanyaan dari Insanul Mutakin. Bokap lu drifter ya? Soon to be sebenarnya. Jadi bokap ini bokap yang nggak mau ketinggalan sama anak-anaknya, jadi dia pengen jadi drifter juga. Dia bikin. Jadi awalnya Bimo sih yang pertama ngedrift, bukan bokap. Terus habis itu bokap yang ketularan, dan waktu itu sempat 2015 pernah mau ikut pakai Seviro yang sekarang Sky Viro. Dan udah daftar juga, udah hadir ke pertandingan, udah latihan briefing, juga. Ya udah latihan, terus nggak jadi ikut gara-gara takut sama tembok. Karena pinggirannya tembok, bukan kon. Pas latihan pinggirannya kon. Pertanyaan dari Faiz_Afrizal. Silvia belinya berapa? Silvia gue beli 1. Gue beli 2. Nah, ya udah itu. Berapa biji kan maksudnya?
Pertanyaan dari Azhar Hafiz, beli mobil pakai uang sendiri dalam kurung nabung atau dibeliin orang tua? Ini rada bingung sih gue, mobil yang mana sebenarnya? Kalau yang Skyline sih kita patungan jatuhnya, gue Bimo Ziko. Dan kalau yang lain-lain, S15 gue itu sebenarnya kado dari orang tua gue untuk gue, tapi untuk modifikasinya semua gue yang keluar duitnya. Kalau gue sih S15 ya, rata-rata untuk S15 itu mungkin 80% bokap gue, 20% gue, ada guanya dikit. Dan sebenarnya ini juga bisa jadi motivasi bagi kalian, bagi para orang tua ataupun kalian yang akan jadi orang tua. Bagi orang tua tuh orang tua ke anak tuh harus support. Yeah. Ya. Jadi apapun hobinya harus didukung asal masih positif. Menyalurkan hobi daripada uangnya buat yang narkoba. Dan kenapa dibeliin banyak mobil? Karena jatuhnya semua mobil yang ada di sini itu investasi, kecuali Seviro. Iya. Harganya naik semua. Pertanyaan dari Alta Fravi. S14 Dipo kapan proyeknya dilanjutkan bang? Tadi udah gue jawab di awal-awal. Pertanyaan dari Hasan_THRD. Penghasilan selain dari YouTube apa nih? Beda-beda sih gua sama Ziko. Lu dulu deh. Gua itu pertama towing dari 2017. 2018 itu gua ada bisnis kosan. 2 itu yang utama. Sama sebenarnya ada lagi dari merchandise Garasi Drift, sama dari Garasi Drift sendiri sih. Nah, kalau gue itu punya semacam virtual office, itu partneran sama partner gue. Dan yang kedua itu gue punya Daikohi yang baru gue mulai awal tahun ini sih sebetulnya. Sekarang udah mau 3. Alhamdulillah udah mau 3. Di Hang Lekir, di Kalimalang, sama di Ben Hill. Kalau kalian belum nyoba, cobain. Enak banget. Biasa aja. Enak banget tuh, biasanya bilang enak banget, sekarang bilang biasa aja. Pertanyaan dari Aldi KHPP. Bang, gaji pembalap drift berapa? Gajinya minus. Jawabannya minus. Jadi kalau gaji jadi pengusaha itu plus kan, ini minus karena banyak ngeluarin duit nih. Jadi misalnya kita ada sponsor nih ya, sponsornya ya buat ngurangin minusnya aja sih, tetap minus tapi. Minus. Kecuali di luar kali ya, di luar mungkin dia udah profesional, drifter profesional emang profesinya itu. Kalau di sini profesi pembalap kayak cuma nama Dio. Nama dia Marifat mungkin. Marifat. Ya. Ya kalau kita kalau nggak ada konten makin minus lagi. Pertanyaan dari Mista Asmi. Bang, dulu awal belajar drift sama siapa dan 3 bersaudara yang paling suka otak-atik mobil pretelin siapa bang? Awal belajar drift itu gue sama Bimo otodidak. Jadi kita dulu bandel-bandel ya, kita sewa tempat perumahan belum jadi, gue pakai Seviro gue pertama kali di situ. Ya itu otodidak sih, sampai gue itu nyangsang, nabrak segala macam, ancur-ancuran deh itu mobil. Itu pertama kali belajar drifting. Kita nggak pernah, sebenarnya kita nggak pernah manggil guru ya untuk ngajarin kita, karena kita belajar otodidak dan belajar di eventnya sendiri. Di eventnya ini mungkin kita konsultasi sama yang lebih jago, waktu itu misalnya Amandio, terus Rio yang biasanya di atas kita. Dan kalau siapa yang paling suka otak-atik mobil, pretelin mobil, kayaknya gue. Kedua Gantung dia. sih, kalau misalnya gue tuh pretelin lebih paling body gitu-gitu, estetika lah. Kalau mesin gue nggak ngerti. Kalau gue lebih, ya gue apa aja sih, dari sebelum ada Garasi Drift tuh gue selalu meretelin mobil sendiri. Bahkan sering meretelin, jarang masang. Kadang S14. banyak yang nggak kepasang. Dulu S14 gue yang udah dijual itu korban. Pertanyaan dari Rizky Nova. Mobil banyak, bayar pajaknya gimana tuh? Coba sebutin satu-satu pajak per tahun. Pajaknya murah, soalnya mobil tua semua. Mungkin diakumulasiin dan juga udah kena progresif, itu lebih murah daripada pajak BMW seri 3. Ya, santai kalau pajak nggak mahal mobil tua. Makanya beli mobil tua, jangan beli mobil baru. Pertanyaan dari Satrio Dosa Putro _07. Kapan ya 19 Dipo ganti mesin? Kapan-kapan. Habis lebaran. Tadi gue udah bilang. Pertanyaan dari Zakwan _Januarizal. Berapa budget yang dihabiskan untuk buat mobil drift? Maksimal 500 juta sih kalau kita. Iya. Nggak ada yang di atas. Sebenarnya kita nggak terlalu mahal sih, kita lumayan budget. Emang kelihatannya aja mobilnya tuh wah gitu, padahal kita
bikin mobil ini lebih Ya. budget dari tim-tim lain sebenarnya. Yang penting skill. Yang penting fun kalau dikertiin. Pertanyaan dari Mirziki_28. Kenapa cinta 2JZ? Sebenarnya 2JZ ini bukan pilihan sebenarnya, ini nasib. Gue kalau bisa milih, gue pengen milih mesin RB26 DET buat balap. Tapi kalau bisa milih apa? Gue nggak peduli mesin, yang penting kenceng. Kalau mesin ini 2JZ sebenarnya nasib karena itu paling budget dari semua mesin yang enak buat kompetisi, yang kompetitif buat kompetisi gitu. Ya, untuk pertanyaan yang di Instagram cukup menurut kita. Sekarang kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang ada di komen-komen YouTube yang dari dulu ada. Kita jawabin pertanyaan yang paling banyak lah ditanyain. Apa ya? Pernah berantem apa enggak? Sering. Gua sama Ziko bisa berantem cuma gara-gara gue pengen thumbnail video kayak gini, dia pengen thumbnail video kayak gitu, berantem gitu. Brainstorming gitu. Kenapa kita pilih mobil Silvia? Jawabannya karena sebenarnya Silvia yang milih kita. Jadi ya, Benar. itu jawaban paling benar. Kita nggak pernah, awalnya kita nggak pernah untuk nyari. Jadi dulu tuh sebelum gue drifting gue sempat mau beli i86, Silvia, terus R34 GTS. Waktu itu tuh masih available, tapi nggak ada yang pernah cocok harganya. Dan sekali-sekalinya cocok itu 200 SX. Setelah dapet 200 SX yang jadi S15 jadi-jadian ini, itu gue dapet lagi, Bimo dapet lagi 200 SX yang Silvia jadi-jadiannya Bimo. Ya, pokoknya ada di video sejarah garasi drift lengkap. Ujung-ujungnya Silvia terus yang berdatangan ke kita justru. Nah, ada pertanyaan lagi, gimana cara dapetin mobil langka seperti Silvia? Sebenarnya caranya adalah berdoa. Berdoa dan berharap ada yang nawarin Anda. Iya. Soalnya susah kalau kita nyari, pasti udah rebutan sama orang kebetulan. Jadi dan peraturan di Indonesia itu nggak bisa impor mobil bekas, jadi kita harus beli mobil-mobil yang udah ada di sini dari mobil itu masih baru. Itu sulitnya di Indonesia, nggak kayak di Amerika kita bisa impor mobil yang udah lewat dari 25 tahun gitu. Kayak R32 mereka bisa impor. Kalau di sini ya udah jumlahnya segitu aja terus. Pertanyaan ini biasanya buat gua doang. Kenapa suka banget velg Kiwami? Karena menurut gue velg Kiwami itu velg yang keren, dia forged and tank work, marknya bagus dan juga bentukannya bagus, keren deh pokoknya. Ya kurang kreatif lah, semua mobil pakai ini dia. Kan jenisnya banyak, warnanya beda-beda, modelnya doang sama. Nah pertanyaan terakhir, kenapa kita kurus dan kenapa Dipo kurus banget? Jadi kita bertiga ini rada kurus sebenarnya, emang mungkin turunan ya dari bokap juga pas masa mudanya juga kurus. Enggak sih, kalau gue ini tujuan, kurusnya tujuan. Biar mobil gue enteng, drift enteng, mobil makin enteng. Ya itu juga bisa sih. Nyelip-nyelip gampang badan. Cemburu kan kalian orang gendut. Nah kalau gue kurus banget ini karena gue punya penyakit yang sebenarnya cuma lumayan langka tapi nggak mematikan, yaitu hyperthyroid. Penyakit itu efek sampingnya gue nggak bisa gemuk, mau makan sebanyak apa, dan lumayan sulit disembuhkan. Jadi berarti kalau mobil ini RX-8 langka tapi ya nggak mematikan. Nggak langka-langka banget juga sih. Nah gue nggak bisa gemuk sampai gue sembuh, dan kemungkinan itu 2 tahun, 5 tahun atau 10 tahun gue nggak tahu, gue masih terapi. Ya komen GWS Bang Dipo di komen. Enggak, gue nggak perlu di komen gitu karena menurut gue ini bukan penyakit ya, walaupun menurut dokter penyakit, gue malah mikir ini anugerah. Nah, karena dengan ada penyakit ini gue berhenti ngerokok, gue berhenti vaping, gue berhenti makan Lu fast food. ngerokok Bang? Wah Bang Iya. Dipo ngerokok nih. Komen guys, komen. Tadinya gue ngerokok. Jadi mungkin gara-gara gue punya penyakit hyperthyroid, gue terhindar dari penyakit-penyakit yang lebih parah untuk kedepannya nanti. Siapa tahu ya, nggak ada yang tahu. Amin. Hanya lu berhenti dong vaping, lu berhenti ngerokok. Nah lumayan kok vaping depan kamera. Komen YouTube nambah 1, 2. Lumayan, maksudnya ada benefitnya. Ya pasti gedean benefit kalau kita nggak vaping dan ngerokok. Nah, kan vaping doang nggak. Ya lama-lama kurangin. Jadi gue rasa cukup untuk video kali ini.
Sampai jumpa di Garage Vlog minggu depan. Itu jadwal kita adalah main RC. Semoga video RC-nya bisa nembus juta lagi kayak tahun lalu. Kayak video tahun lalu yang lumayan viral. Dan lebih seru lagi, ntar tracknya kita gede dan RC-RC-nya udah lebih kencang, lebih keren lagi. Ya, cukup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.